Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, peserta Latsar Angkatan 20 Kelompok 4. Hari ini, kita akan berdiskusi tentang dua isu kontemporer yang sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu korupsi dan peredaran narkoba di lapas. Bersama saya, Dwi Aryani. Serta saya Dimas Wisnu Kurniawan. Saya Doni Indra Pratama. Mari kita mulai. Kita masuk ke segmen 1, korupsi. Pertama, mari kita menuju topik yang pertama. Pembahasan kita kali ini yaitu korupsi. Menurut Mas Doni nih, bagaimana tanggapan Mas Doni tentang dampak korupsi yang terjadi di lapas? Siap, izin menjawab. Korupsi yang terjadi di dalam lapas membawa dampak yang merusak integritas sistem hukum serta menimbulkan ketidakadilan yang signifikan di antara para narapidana. Salah satu dampak paling mencolok adalah adanya perlakuan istimewa bagi narapidana yang mampu memberikan suap kepada petugas. Narapidana yang memiliki kekuatan finansial atau hubungan sosial yang kuat seringkali bisa mendapatkan fasilitas lebih baik seperti sel yang lebih nyaman, makanan berkualitas tinggi, serta akses telepon atau internet, hingga kesempatan keluar masuk lapas secara tidak sah. Hal ini menciptakan kesenjangan yang mencolok antara narapidana kaya dan miskin, mengkhianati prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan secara setara di dalam lapas. Menurut Mas Doni Siap, sendiri, sudah. apa sajakah langkah yang dapat diambil untuk memerangi korupsi di lapas? Siap. Menurut saya, untuk memerangi korupsi di lapas diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, melibatkan reformasi struktural serta pengawasan yang ketat. Salah satunya yakni dengan pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan independen terhadap petugas lapas dan aktivitas mereka dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi. Pembentukan unit internal yang bertanggung jawab langsung kepada kementerian terkait atau lembaga independen bisa menjadi solusi. Untuk ini harus rajin melakukan audit, inspeksi mendadak, dan pemantauan langsung atas kegiatan di dalam lapas sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua, peredaran narkoba. Oke, setelah kita mendengarkan pendapat dari Mas Doni tentang kasus korupsi yang terjadi di lapas, selanjutnya mari kita mendengarkan pendapat tentang peredaran narkoba yang terjadi di lapas. Menurut Mas Dimas nih, bagaimana pendapat Mas Dimas tentang hal itu? Baik, peredaran narkoba di lapas merupakan masalah yang serius yang tidak hanya merusak fungsi lapas sebagai tempat rehabilitasi, tetapi juga memperburuk krisis narkoba di masyarakat. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemulihan bagi pelanggar hukum justru seringkali menjadi sarang peredaran narkoba. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya terjadi di luar tembok penjara, tetapi juga memasuki institusi yang seharusnya bebas narkoba. Salah satu penyebab utama peredaran narkoba di lapas adalah keterlibatan oknum petugas yang bekerja sama dengan narapidana atau jaringan kriminal di luar penjara. Dalam banyak kasus, narapidana juga menjalani hukuman karena kasus narkoba, tetapi dapat mengendalikan bisnis ilegal mereka dari dalam lapas. Dengan bantuan petugas yang menerima suap, melalui kerjasama ini, narkoba dapat diselundupkan ke dalam lapas melalui berbagai cara, seperti penyelundupan oleh pengunjung, pengiriman paket, hingga jalur resmi yang dikendalikan oleh oknum petugas. Baik, kemudian bagaimana sih pendapat Mas Dimas tentang cara penanggulangan isu tersebut? Baik, dalam penanggulangan peredaran narkoba di lapas sendiri merupakan tantangan yang serius bagi pemerintah dan penegak hukum. Meski lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi narapidana, kenyataannya banyak lapas yang justru menjadi pusat peredaran narkoba yang melibatkan napi, oknum petugas serta jaringan narkoba di luar penjara.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan sistematis guna menghentikan peredaran narkoba di dalam lapas dan memulihkan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan. Salah satu langkah awal yang perlu diambil adalah meningkatkan pengawasan di dalam lapas. Penggunaan teknologi canggih seperti kamera CCTV, scanner narkoba, dan detektor logam harus diimplementasikan di setiap titik yang rawan terjadinya penyelundupan narkoba, termasuk di area kunjungan dan pengiriman paket. Pemeriksaan terhadap setiap barang dan orang yang keluar masuk di lapas harus dilakukan secara ketat dan berlapis, sehingga peluang masuk narkoba diminimalisirkan. Selain itu, perlu adanya pemantauan rutin terhadap aktivitas di dalam sel napi untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas dan Mas Doni atas diskusi yang sangat berharga ini. Kami harap pendengar mendapatkan wawasan lebih tentang isu-isu penting ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.